cara meningkatkan profit kita pakai dari ilmunya Brad Sugar. Jadi kalau teman-teman pebisnis biasanya sudah sangat familiar di sini. Yang pertama kita ada leads, yang kedua adalah conversion rate, terus kemudian itu menghasilkan customer. Nah, terus kemudian disambung dengan number of transaksi, terus kemudian rata-rata sales, terus kemudian itu menjadi yang dinamakan omset, terus kemudian ada margin, terus kemudian di terakhir adalah profit. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi leads itu adalah kalau di dalam bisnis kita orang yang berfungsi untuk mencari leads itu adalah marketing. Jadi marketing itu adalah mencari sebanyak-banyaknya orang supaya tahu informasi bahwa produk kita itu nyampe ke mereka, bahwa oh itu ada promo. Nah, ini bisa melalui media sosial, bisa melalui WA yang dikirimkan, sehingga tujuannya pokoknya pelanggan itu tahu apa yang sedang ada promo di bisnis kita. Jadi kita tahu kita harus memberikan, marketing itu tugasnya adalah mendapatkan lead yang banyak. Terus kemudian dari lead yang sudah banyak, dari misalnya angka tadi, oh ternyata aku sudah nge-WA nih 500 orang, aku sudah nge-WA 5.000 orang. Terus kemudian aku sudah pakai media sosial Instagram, Facebooknya, yang tahu, yang nge-like, yang nge-subscribe, yang nge-share, itu juga angkanya sudah ada juga. Nah, sekarang dimanfaatkan menjadi bagaimana mereka melakukan transaksi. Nah, misalnya dari angka tadi 1000 tadi, nah dikerucutkan, di push mereka untuk segera melakukan transaksi. Jadi kan promo kan biasanya terbatas dengan waktu kan. Jadi ayo segera lakukan pembelian, ayo mumpung ini sebelum akhir bulan. Nah, sehingga orang terdorong, pelanggan kita terdorong untuk datang ke outlet dan menukarkan voucher yang dia terima. Misalnya kalau kita main voucher. Nah, akhirnya mereka merasakan produknya kita, terus kemudian oh iya pas untuk promo rate. Nah, ini adalah tugasnya sudah bukan dari marketing lagi, karena marketing sudah mendatangkan, fokusnya sekarang juga ada pelibatan mengenai operasional. Jadi ketika orang datang, pelanggan sudah datang karena undangan atau karena voucher, karena ingin menukarkan promo, operasional ini perlu menjaga kualitas produknya agar mereka merasa nikmat, merasa enak, merasa nyaman, ya terlayani dengan baik. Jadi ada dua di sini, ada dua yang berfungsi untuk melakukan ini. Nah, dari kedua tadi di sana itulah muncullah yang namanya pelanggan. Kita mempunyai pelanggan. Jadi di operasional pun juga ada baiknya kalau misalnya belum ada kita menyimpan database, ya ada baiknya untuk di kasir itu diberikan daftar tamu. Jadi ketika orang datang suruh ngisi namanya, nomornya, sehingga berikutnya ketika kita mau mengundang lagi itu gampang. Oke, yang ketiga adalah number of transaksi. Ini adalah maksudnya adalah memperbanyak mereka lebih sering lagi untuk datang ke outlet. Jadi yang biasanya orang ini atau pelanggan kita datangnya sebulan satu kali, itu dibuat 1 bulan 2 kali atau 3 kali. Caranya gimana? Yaitu kita bisa kasih voucher atau kita bikin member buat mereka. Jadi setiap pembelian berapa nanti mereka dapat promo apa, sehingga untuk pembelian berikutnya mereka merasa jauh lebih mudah atau jauh lebih murah. Terus kemudian average sales itu adalah kita memperbanyak jangkauan atau cakupan mereka dalam belanja. Misalnya mereka biasanya belanja cuma 50.000. Nah, kalau bisa itu biasanya kasir itu melakukan cross selling atau upselling. Jadi itu perlu diajarkan untuk ke kasir-kasir teman-teman melakukan upselling dan cross selling, karena itu berdampak juga untuk omset. Jadi, Pak, sudah nih makannya. Ada misalnya dikasih tambahan, mau tambahan untuk menu tambahannya, misalnya tahu goreng, atau misalnya ini ada promo minuman jus. Nah, itu bisa dimasukkan dalam job desk-nya kasir, sehingga melakukan cross selling, upselling itu menjadi dampak untuk di omset kita menjadi lebih tinggi. Terus kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan profit, yaitu di margin. Jadi kalau misalnya margin kita tadi sudah ketemu HPP-nya, jadi marginnya ternyata tipis, oke, kita ada 2 langkah yang kita lakukan. Jadi kita bisa menaikkan harga atau menurunkan dari produk HPP kita. Cuman biasanya kalau menurunkan itu akan berdampak dengan yang lain-lain. Jadi contoh kasus yang kita tahu adalah pernah di roti Kembang Juanda, itu kalau di rotinya itu dia mesti mendapat sele yang banyak, yang tumpeh-tumpeh, dan itu HPP-nya misalnya ketemu sekian gitu kan. Terus kemudian setelah dihitung, ternyata dengan sele yang tumpeh-tumpeh itu kan membutuhkan HPP yang lebih banyak. Pernah dibuat HPP yang lebih sedikit, yaitu dengan mengurangi sele itu, jadi kan ada perkurangan HPP. Cuman dampaknya adalah pelanggan merasa
tidak nyaman lagi. Loh, biasanya aku beli dapatnya selai tumpe-tumpe, jadi aku belinya dapat selai yang tumpe-tumpe, terus kemudian aku beli lagi satu yang roti yang biasa, sehingga roti yang biasa ini bisa dicocokkan ke yang selai tumpe-tumpe. Cuman karena ada perubahan pemikiran kalau misalnya kita mengurangi HPP, konsekuensinya seperti itu, sehingga pelanggan merasa tidak nyaman lagi, sehingga tidak balik lagi. Nah, yang masuk akal adalah kita dengan menaikkan harga. Cuman kalau menaikkan harga supaya kita tidak menyakiti dari pelanggan juga, kita bikin menu baru. Yang menu baru yang hitungannya HPP sudah oke, dengan profit margin yang sudah bagus. Nah, sehingga itu yang bisa di-push, yang bisa didorong. Kalau kejadian ini di Jajan Seafood, jadi di produk kerang itu ternyata HPP-nya ketahuan, terus kemudian cross selling-nya adalah balik lagi di cross selling-nya adalah lakukan semuanya, atau ketika orang membeli itu cross selling-kan ke tambahan kerang, sehingga profit yang didapat itu mendapat jauh lebih banyak. Oke, baik, demikian adalah penjelasan yang bisa saya berikan di acara Maca kali ini mengenai pertemuan vertikal. Jadi ada 3, yaitu mengenai histori dan proyeksi. Yang kedua adalah pembagian omset hingga profit. Yang ketiga adalah bagaimana cara meningkatkan profit. Jangan lupa ya teman-teman buat like, comment, dan subscribe, terus kemudian di-share juga ke teman-teman yang lain sehingga bisa berdampak, bisa memberikan manfaat yang baik. Dan saya Handi Prianto, salam pertumbuhan.